Kalau bicara tentang kebenaran, Anda nggak keberatan diadu sama Sangat tidak keberatan. Bahkan kalau misalkan saya salah, itu saya langsung minta maaf gitu. Oke. Dan saya nganggep Pak Rismon adalah programmer yang sangat hebat. Oke. Dan itu ya jadi panutan. Harusnya ini orang jadi panutan seluruh programmer di dunia ya Pak. Bukan cuma di Indonesia. Jadi Rismon ya, Anda dipuji sebagai programmer hebat. Tetapi Anda juga ditantang. Kalau memang Anda pengen klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Topi Merah salah, silakan ada forum untuk membuktikan itu. Yang paling penting Anda jujur mengeluarkan source Anda gitu ya. Ya. Sources Anda Ya. aja. Jadi jangan Ya. ada source yang disimpan sehingga nanti bisa direplikasi dan Direpetisi. dipakai direpetisi gitu ya. Direpetisi dan kemudian hasilnya akan kita lihat apakah sama atau berbeda. Apakah kemudian terjadi penebalan sebelum Anda menganalisis dokumen atau bagaimana? Saya dijepit dua anak muda, diapit dua anak muda. Nah, sebelah kiri saya ini the rising lawyer ya kan? Lawyer yang sedang naik daun ya. Abdul Ghafur Sangaji. Jangan lupa ya, Sangajinya pakai DJ ya. Pakai DJI. Sebentar dulu, kepada pemirsa RH Channel, salam apa? Keren cadas. Keren cadas. Oke. Yang kedua dengan anak muda yang juga lagi naik daun ya, namanya Topi Merah. Selamat datang Topi Merah. Selamat datang. Nah, saya tidak menyuruh Anda mereveal nama Anda, yang penting adalah Topi Merah gitu ya. Nah, jadi kita tertarik dengan satu fenomena di mana Topi Merah ternyata disomasi oleh seseorang yang mengaku lawyer Rismon Sianipar. Namanya mengaku Jahmada Girsang namanya. Dari kantor beliau. Nah, kalau kita lihat, saya ingin membacakan apa yang disampaikan tadi. Topi Merah memberikan surat somasi kepada saya dan saya ingin membacakannya. Oke. Nah, ini surat somasi. Kalau di sini surat somasinya ini dari Jagirs Law Office Jahmada Girsang and Partners, tertanggal Jakarta 27 April 2026, kepada yang terhormat Saudara Topi Merah ya. Jangannya saudaranya. Di tempat hal somasi 1 dalam kurung teguran dan konfirmasi analisa saudara tentang watermark di ijazah UGM ya, ijazah UGM dibilang. Kemudian dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari saudara Rismon Hasiholan Sianipar yang ditampilkan sebagian data _ dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data itu hanya digunakan untuk presentasi awal dari saudara Rismon Hasiholan Sianipar dan saat acara jadi perdebatan. Kalau saya guru bahasa Indonesia saya kasih ponten 5 ini. Karena bahasa Indonesianya susah dimengerti. Subjek mana, predikatnya mana, objeknya mana. Kira-kira, tapi paham Topi Merah dengan somasi ini? Iya, paham. Oke ya. Nah, pakai nah lagi. Dalam surat resmi pakai nah. Saya ingin tahu saudara Topi Merah mendapatkan analisa itu dari mana. Maksudnya mendapatkan data itu dari mana Ya, kan? benar. Dan siapa selanjutnya? Dan siapa? Selanjutnya saya ingin tahu persis analisa saudara atas data dokumen itu yang bisa jadi pergunjingan masyarakat. Yang viral jadi pergunjingan masyarakat. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya. Karena bagi kami data _ dokumen itu tidak untuk konsumsi publik karena masih tahap data awal. Wah, luar biasa ya. Kemudian saya minta saudara konfirmasi ke saya selaku kuasa hukum dalam waktu 7 hari sejak tanggal surat saya ini. Terima kasih Law Offices Jahmada Girsang and Partners, Jahmada Girsang SHMH Cimet ya. Yang keren tuh sisinya, ketembusannya Rismon Hasiholan Sianipar dalam kurung klien dan rekan Andi Azwan. Oke. Jadi saya ke Topi Merah dulu ya. Oke Pak. Kapan Anda menerima surat atau somasi tersebut dan melalui sarana apa? Oke. Saya pertama menerima sebenarnya chat doang Pak. Jadi pagi-pagi ya kalau nggak salah. Ini saya agak lupa ingat. Yeah. Pagi-pagi dapat surat atau siang dapat chat dari Pak Jagir. Yeah. Perkenalan, terus tiba-tiba ngirim somasi yang secara WA Pak, bukan secara surat. Nah suratnya itu datangnya di malam harinya, kayak gitu Pak. Ya.
Ini ada yang mengganggu nih, sudah mengganggu lagi. Ya, silakan. Nah, saya kaget itu. Langsung lah saya kontak Pak Ufur untuk gimana cara mendiskusikan ini gitu. Gimana cara mengatasi masalah ini, karena memang yang saya lakukan itu ya sepemahaman saya itu kan sudah data publik dan Pak Rismo juga nggak ngomong kalau itu data awal kayak gitu ya di awal. Kenapa tiba-tiba ada data awal, itu data awal dari apa kayak gitu. Nah, kalaupun misalkan itu data awal, berarti kan kalau misalkan udah jadi data final, awalnya aja sudah bermasalah, apalagi sampai akhirnya. Nah, di sini kan saya sebenarnya menyelamatkan Pak Rismo gitu. Ya. Kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya, Anda pertama kali disomasi orang nih. Iya, pertama kali. Perasaan Anda gimana? Oh, awalnya kaget, Pak. Kaget. Bingung karena saya awam terhadap hukum ya. Sangat-sangat shock lah dengan ini, karena memang domainnya sudah berbeda ya. Kalau dulu kan kayak baru setengah langkah gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba dijorokin gitu, menjadi masuk ke area ini kayak gitu. Secara pribadi shock gitu, Shock, Pak. ya? Ya. Oke, lalu sekarang perasaan Anda gimana sekarang? Sekarang sudah lebih tenang karena memang dari bapak-bapak lawyer gitu kan, dengan sukarela mendukung gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali terhadap bantuan-bantuannya, juga para subscriber dan kawan-kawan yang sudah mendukung gitu. Jadi mental saya sudah terbuild kembali kayak gitu. Oke. Ya, saya sekarang ke lawyernya ya. Pertama barangkali ini kan suratnya ini ada beberapa concern mungkin ya, sebelum dijawab lebih panjang, karena lawyer biasanya kan satu pertanyaan itu bisa panjang jawabnya. Karena itu saya harus bertanyanya banyak-banyak dulu. Ini ada surat tetapi tidak dikirim secara langsung, hanya melalui WA. Ya. Yang kedua, apakah benar memang yang mengirim ini adalah Jahmada Girsang? Ya kan? Memang nomor dia atau enggak? Apakah diverifikasi? Ya. Berikutnya adalah apakah dia mengaku sebagai lawyer Rismond itu ada surat kuasanya misalnya? Dan apakah Anda sebagai orang yang sekarang berbicara di samping saya sudah berbekal surat kuasa juga dari Topi Merah? Dan tanggapan umum Anda dengan ini semua? Silakan. Luar biasa nih, ternyata pertanyaannya banyak sekali ya. Saya borong ini. Ya, diborong sama Bang Refli gitu ya. Para pemirsa RH, ini kita live ya Bang ya. Oke. Tapi juga ada beberapa kanal YouTube yang taping ya Bang. Iya. Termasuk punya saya, salah satunya ya Abdul Ghafur Sangaji Official. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Colongan. Colongan ya. Oke. Menyelam sambil minum air Bang. Jadi Bang Refli, saya pertama kali ditelepon sama Topi Merah ya. Saya lihat ini juniorku, tapi sebenarnya umurnya nggak terlalu beda jauh ya. Saya kaget juga. Beliau telepon saya, Bang Ghafur, Bang Sangaji, ini saya dapat WhatsApp dari Pak Jahmada Girsang gitu. Kira-kira saya mau jawab apa enggak? Karena itu sifatnya masih kenalan awal ya. Karena masih perkenalan awal, Bang Refli, saya sampaikan kepada Topi Merah, jangan jawab dulu, ya kan? Karena kita belum tahu apakah itu benar-benar Jahmada Girsang ataukah memang bukan gitu. Takutnya jangan sampai Topi Merah dijebak gitu loh, ya kan? Atau ada juga kan yang nomor-nomor telepon untuk menawarkan entah buat judi online lah, ya kan, pinjaman online lah kayak gitu-gitu. Ya, sehingga saya bilang buat Topi Merah, kamu jangan jawab dulu. Ada juga orang yang mengaku Dokter Tifa dan kemudian ngajak bertemu Andi Azwan. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh Bang. Jangan sampai kayak gitu. Pengalaman kita kan kayak itu kan hal-hal yang buruk gitu. Tapi rupanya nggak dibalas, tiba-tiba dikirimkanlah somasi. Ya. Berarti saya melihat bahwa ada tujuannya bukan hanya sekedar perkenalan gitu, tapi karena tidak dijawab oleh Topi Merah, maka kemudian langsung masuk somasi. Somasi itu pada awalnya cuman bentuknya WhatsApp. Ya. Jadi surat yang tadi Bang Refli bacakan itu kan formatnya sudah PDF ya. Nah, tapi awalnya yang dikirim itu bukan itu. Yang dikirim itu adalah bentuknya WhatsApp, teks biasa. Nggak lama kemudian dikirimkanlah bentuknya udah PDF. Akhirnya saya berkomunikasi dengan Topi Merah untuk kemudian bertemu, dan alhamdulillah
Mas Topi Merah menyampaikan ke saya bahwa berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata terkait dengan pemberian kuasa, akhirnya langsung tanda tangan surat kuasa. Oke. Jadi kami bertindak untuk dan atas nama Mas Topi Merah itu sudah sah secara hukum ya, berdasarkan ketentuan pasal 1792 KUH Perdata. Saya kebetulan bawa surat kuasanya. Oke. Ini ada surat kuasanya nih, tapi saya nggak perlu tunjukin namanya, nama aslinya. Jadi Topi Merah ini bukan nama yang ada di dalam KTP nggak, Bang? Ini bukan nama administratif, tapi ini hanya nama bahasa coding sebenarnya ya. Nama panggung lah ya, panggung. Tapi itu diambil dari bahasa komputer lah ya. Itu saya pernah tanya gitu. Nah, dan alhamdulillah Bang Refli, kami sudah menandatangani surat kuasa, kedua belah pihak sudah menandatangani, dan semalam spesialnya itu disaksikan oleh Mas Roy. Oke, Roy Suryo. Ya, jadi Mas Roy adalah salah satu saksi yang menyaksikan adanya proses penandatanganan surat kuasa. Supaya jangan lagi terulang seperti yang kemarin itu, Bang, yang kita di Rakyat Bersuara itu. Ada seorang mantan klien ngaku-ngaku, saya kan nggak kenal Anda siapa? Anda siapa? Loh, memangnya kita kemana-mana, kita rapat, kok masa nggak kenal gitu loh. Nah, ya kan. Kita menghindari jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu. Seperti itu, Bang Refli. Oke. Tapi begini, ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat hanya disampaikan melalui WhatsApp, tidak dalam bentuk analog, Ya, kan? betul, Bang. Dan tidak disertai surat kuasa kalau dia yang bersangkutan memang mendapatkan kuasa dari Rismon. Saya yakin ya, saya nggak tahu ya apakah Jagir itu sudah mendapatkan kuasa dari Rismon apa enggak. Dulu memang kita mendapatkan surat kuasa atas nama Bala RRT. Ya, betul. Di mana Jagir dan Rismon itu masuk dalam sana sebagai lawyer, Jagir dan sebagai klien. Tapi begitu dia belok, ya kan, yang dia bikin, yang membuat dia marah. Padahal saya cuma bilang belok doang. Kan? Betul. Itu saya tidak tahu apakah dia berbekal surat kuasa lagi atau enggak, tindak atas nama Rismon itu. Kan karena waktu itu kan Bala RRT-nya sebetulnya. Ya kan? Nah, oke, kita berasumsi dia bisa saja buat setelah ini kan, karena mendengar ini dia bikin surat kuasa. Cuma kan waktu menyampaikan somasi dia tidak menunjukkan surat kuasa apa-apa gitu. Nah, ini yang menarik nih, Bang. Beliau mendeklir diri sebagai seorang pengacara senior. Saya ini kan mediator. Saya ini problem solving. Ya kan? Saya ini negosiator, kan gitu kan, Bang. Ya, bahkan dia bilang di satu podcast bersama ya kita sebut kubu sebelah lah, geng sebelah lah ya kan. Itu Gafur itu aku yang ngajarin itu katanya kan gitu. Padahal dia memang suka nelpon sama saya, ya kita telepon biasa gitu. Memang berjam-jam. Ya, tapi ya saya hargai gitu ya. Bahwa kemudian ada tukar menukar pemikiran ya itu bagus. Itu kan namanya nasihat gitu ya. Tapi saya kira kalau mengajari dalam konteks pemahaman ilmu hukum justru disinilah yang menarik gitu. Kalau seorang memahami cara bekerjanya hukum perdata, apalagi mengirimkan surat somasi, tentu kan mengirimkan surat itu kan harus dengan cara-cara yang patut. Isinya juga harus patut gitu, harus terang gitu ya. Kalau beliau mengatakan bahwa beliau adalah pengacara senior, tentu yang pertama beliau harus di dalam surat somasi menunjukkan dan memperlihatkan bahwa pada tanggal berapa surat kuasa itu dia tanda tangan gitu, Bang. Berdasarkan nomor surat kuasa yang mana dan untuk hal yang apa gitu. Dan lebih patut lagi kalau pada saat dia kirimkan surat somasi itu dilampirkan juga dengan surat kuasanya supaya kami bisa menjawab gitu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari sisi kalau saya baca ya tata bahasanya lah, Bang, ya, mohon maaf, ya kacau lah gitu. Dari sisi EYD-nya juga bahasanya agak susah dipahami gitu. Ya, jadi masa seorang pengacara yang kelasnya katanya saya ini mediator, kan, saya ini problem solver gitu. Tapi kemudian cara membuat narasi bahasa suratnya juga agak susah juga kita pahami gitu kan. Nah, tapi saya tidak ingin masuk ke situ. Ada satu lagi yang paling krusial adalah kenapa pada saat dia mensomasi itu dia tidak menunjukkan kepada subjek yang jelas dan clear gitu. Kan di dalam hukum perdata, apalagi ini kan somasi dalam bentuk perdata nih. Ini kan bukan somasi pidana gitu, ini kan somasi perdata. Di dalam somasi perdata kan nggak boleh orang itu
yang dituju surat itu nggak jelas namanya gitu, alamatnya nggak jelas, apalagi nggak ada alamatnya, nggak ada nama yang jelasnya gitu, ya kan, itu kan tentu kalau dalam istilah hukum kan ada namanya error in persona, Bang, ya kan. Nah, error in persona itulah yang kami temukan juga dalam surat somasinya gitu loh, Bang. Jadi ya kalau saya bilang ya ini bentuk dari kepanikan lah, kepanikan kliennya Rismon. Begitu mendapatkan serangan dalam pengertian bukan serangan terhadap pribadinya ya, tetapi serangan terhadap hasil presentasinya yang menurut klien kami itu data yang ditampilkan itu adalah ada data yang tidak sesuai dengan sources aslinya ya, tidak sesuai dengan sumber yang katanya berasal dari Indian Sandi. Kemudian ditemukan ada ada bercak-bercak atau ada istilah artefak yang tidak sesuai dengan, jadi hanya orang-orang komputer lah yang bisa memahami itu. Dan Topi Merah ini, Bang Refli, saya salut sama beliau, sama anak muda yang ini. Dia jujur, pernah saya bertemu dengan saya dan pernah juga podcast bersama saya. Dia jujur bilang begini, saya ini dulu 2017 masuk perguruan tinggi negeri Universitas Diponegoro ya, ambil jurusan komputer, fakultas komputer gitu. Tapi kemudian karena kesibukan kerja atau ada perbedaan pandangan dengan dosen sehingga dia mendrop outkan dirinya sendiri pada semester 8 kalau nggak semester 9 gitu. Artinya dia mengakui bahwa dia bukan seorang yang punya gelar gitu loh. Tapi dia punya kemampuan. Dibuktikan dengan apa? 2019 dia mendapatkan gold medal dari pemerintah Thailand. Ini sesuatu yang kita perlu apresiasi. Ini anak muda loh. Jangan seperti peneliti yang itu yang sudah kalau istilah saya pinjam istilahnya Mas Roy itu yang sudah jadi zombie gitu loh. Iya kan? Ngaku-ngaku doktor. Tapi kata Mas Roy dokter Eng gitu. Dari Universitas Yamaguchi yang juga dipertanyakan. Nah, itu kan nggak benar gitu. Mending seperti Topi Merah ya. Jadi saya lihat itu bentuk respon yang menggambarkan bahwa mereka panik gitu loh menghadapi Topi Merah yang luar biasa ini, Bang Refli. Iya, saya sebenarnya selalu bicara begini ya. Dalam setiap kesempatan kalau seandainya mengundang satu pihak, saya memberikan kesempatan pada pihak lain untuk komplain. Baik mau diadu maupun sendirian. Jadi Bang Jagir kalau mendengarkan podcast ini dan Anda berkeberatan, silakan, nggak apa-apa, datang ke Refli Harun Channel. Nanti kita akan bicarakan kesempatan Anda untuk komplain. Tapi kalau Anda ingin crossfire dengan Ghafoor Sangaji, ya Ghafoor Sangaji juga harus mau. Demikian juga Rismon kalau misalnya minta waktu untuk crossfire dengan Topi Merah juga harus mau. Nah, sekarang saya tanya Topi Merah sedikit sebentar. Ini kan soal kredibilitas. Soal integritas sebagai researcher atau peneliti atau sebagai orang yang menerapkan ilmu pengetahuan. Anda sendiri pada waktu meneliti ini, so-called meneliti lah. Kadang-kadang kita ribet, wah ini meneliti harus metode dan Anda melakukan meneliti ini, walaupun penelitian yang sederhana, apakah Anda didorong oleh niat-niat misalnya, wah ini saya harus menyalakan Rismon, ataukah itu sesuatu yang objektif saja, dan kemudian Anda menemukan sesuatu yang berbeda dengan dokumen Dian Sandi, begitu? Dan apakah Anda bersedia diadu kalau seandainya memang ada kesempatan untuk itu? Ya, di sini berarti konteksnya adalah dokumen dari Pak Dian Sandi, Dian Sandi gitu. Nah, di dalam suatu citra ya Pak, itu kalau misalkan ada objek, kan ada tepian objeknya, namanya edge. Edge itu kalau misalkan sudah rusak ya Pak, datanya sudah rusak, source-nya sudah rusak. Gini, kalau orang yang nggak ngerti edge itu edge tulisannya. Edge tulisannya. Nah, dia itu hampir mustahil untuk dibalikan ke informasi aslinya. Tapi tiba-tiba kecuali dengan AI ya Pak, dengan prediction gitu, prediction kayak text prediction, kecuali memang pakai itu. Nah, di kasusnya Pak Rismon, saya agak amazing, ngeri sekali gitu kan, kayak ibaratnya kayak habis lihat trik sulap gitu Pak. Jadi tiba-tiba ada bunga atau api meledak gitu. Nah, mirip seperti itu. Karena programming itu accountable, bisa dibuktikan dengan ketika source-nya sama, kodenya sama, dan hasilnya bakal sama. Tapi kok saya pas nyoba kok beda kayak gitu kan. Siapa tahu kan Pak Rismon bisa menemukan algoritma yang sangat luar biasa gitu kan. Bedanya di mana yang paling signifikan?
paling signifikan itu adalah ketika kita ngecek artefak watermark. Iya. Di source-nya Dian Sandi itu rusak total, Pak. Kotak-kotak doang. Oke. Kayak gitu. Rusak total. Rusak total. Pakai algoritmanya Pak Rismon. Saya juga punya algoritma yang dulu ngebuktiin bahwa dokumen yang di-scan Pak Joshua Sinambela itu ternyata sama. Nah, itu saya juga coba di itu dan hasilnya mirip, nggak jauh beda kayak gitu. Oh, untuk Joshua Sinambela dan dokumennya Dian Sandi dengan algoritma yang memakai punya Pak Rismon dan punya saya kayak gitu. Jadi saya nge-cross check dengan dua algoritma, wavelet punya Pak Rismon dengan gradient tone mapping kayak gitu. Nah, hasilnya ya sama, nggak jauh beda, tapi ternyata tiba-tiba pas Pak Rismon presentasi kok wah ini keren banget bisa muncul kayak gitu, Pak. Jadi dari situlah saya wah ini ada yang nggak beres kayak gitu. Intinya Anda ingin mengatakan bahwa Dian Sandi punya dokumen itu tidak diteliti secara apa adanya oleh Rismon, tetapi ditebalkan dulu atau di enhance dulu sehingga muncul watermark dan embossnya terlebih dulu dimunculkan, lalu kemudian baru dianalisis atau baru diprogramin. Dugaannya seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya Pak, kan codingnya juga baru sepenggal, ada dua function yang penting yang tidak ditampilkan, divergence sama Poisson solver di dalam coding itu. Nah itu masing-masing juga punya variabel yang beda-beda. Nah mungkin secara teknis seperti itu, tapi kita kan nggak tahu. Siapa tahu Pak Rismon memang programmer yang sangat hebat gitu, bahkan bisa memunculkan artefak-artefak yang rusak. Gitu. Intinya kalau menurut Anda watermark itu ada di dokumen Dian Sandi? Untuk artefaknya ada pecahan-pecahan kayak gitu. Mungkin itu diduga adalah watermark, bisa jadi watermark kayak gitu. Tetapi ketika mau ditampilkan seperti Rismon tampilkan, itu tidak mungkin kalau itu pakai sumber yang aslinya Dian Sandi gitu. Ya, hampir tidak mungkin. Jadi artinya Anda mengatakan bahwa ada editing sebelum dianalisis gitu. Dugaannya iya, atau mungkin Pak Rismon punya source aslinya Pak. Kita kan nggak tahu kan. Nggak, dia bilang source Dian Sandi kan. Nah itu dia. Masalahnya dia sudah declare dia menggunakan source Dian Sandi. Iya benar. Kalau source-nya Pak Dian Sandi itu menurut saya hampir mustahil untuk memunculkan itu. Termasuk emboss. Termasuk emboss, apalagi emboss ya Pak itu. Jadi sobat R sekalian ya dan channel lainnya, intinya adalah beliau mengatakan kalau source-nya itu Dian Sandi, tidak mungkin muncul watermark yang solid seperti itu. Dan tidak mungkin muncul emboss seperti itu. Maka yang terjadi adalah sesungguhnya ada editing terhadap Dian Sandi punya dokumen. Kemudian setelah diedit dugaannya, barulah kemudian dianalisis dengan program dan dipresentasikan begitu ya. Benar. Nah, ini buat Rismon ya atau Jagir sekalian. Kalau memang Anda berkeberatan terhadap apa yang disampaikan Topi Merah, ya silakan Anda datang dan kita melakukan konfrontasi. Dua-dua nih, Rismon Jagir, Topi Merah Sangaji. Gitu. Saya kira fair itu. Dan itu fair. Ya, dan saya akan bertindak dengan se-fair mungkin ya. Senetral mungkin gitu. Karena yang kita cari kan sekali lagi kebenaran. Nah, kalau bicara tentang kebenaran, Anda nggak keberatan diadu sama Rismon? Sangat tidak keberatan. Bahkan kalau misalkan saya salah, itu saya langsung minta maaf kayak gitu. Dan saya nganggep Pak Rismon adalah programmer yang sangat hebat. Dan itu ya jadi panutan. Harusnya ini orang jadi panutan seluruh programmer di dunia ya Pak. Bukan cuma di Indonesia. Jadi Rismon ya, Anda dipuji sebagai programmer hebat, tetapi Anda juga ditantang. Kalau memang Anda pengen klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Topi Merah salah, silakan ada forum untuk membuktikan itu. Yang paling penting Anda jujur mengeluarkan source Anda gitu ya. Sources Anda apa aja. Jadi jangan ada source yang disimpan sehingga nanti bisa direplikasi dan dipakai direpetisi gitu ya. Direpetisi dan kemudian hasilnya akan kita lihat. Apakah sama atau berbeda? Apakah kemudian terjadi penebalan sebelum Anda menganalisis dokumen atau bagaimana? Nah, saya kembali kepada Pak Gafur ya. Siap, Bang Refli. Gini, Anda kok capek-capek melayani sesuatu yang menurut saya belum jelas gitu ya. Kalau kita lihat dia tidak menyertakan surat kuasa, bahasa Indonesia sebagai somasi itu juga kita bingung gitu kan. Kan biasanya saya bertahun-tahun di bawah ini nama apa-apa berdasarkan surat kuasa sekian mengajukan somasi kepada Anda.
dengan hal pokok-pokok sebagai berikut, ya kan? Gitu kan. Ini tidak menggunakan pakai lagi ya. Nah, koma, ya kan? Kan itu bahasanya sangat tidak standar. Kalau saya tidak ingin mengatakan informal, tapi bukan bahasa standar hukum yang perlu ditiru kan? Iya, betul. Tapi Anda sangat responsif sekali, langsung mengadakan press conference tadi, menjawab bahwa itu dari Jahmada Girsang. Jangan-jangan Jahmada Girsang bilang nggak tahu saya itu dari mana somasi itu. Ya, jadi Bang Refli ada dua yang melatar belakangi pertemuan saya dengan Topi Merah kemarin. Ada dua hal sebenarnya. Sebut saja Topi Merah. Ya, sebut saja Topi Merah ya, Bang Refli ya. Yang pertama, serangan terhadap Topi Merah ini juga sudah cukup masif ya. Oke. Bahkan di YouTube yang berafiliasi gitu di kubu sebelah itu sudah ada mulai nada-nada ancaman gitu kepada Topi Merah, dan saya juga udah periksa ya Topi Merah ya. Tidak perlu kita sebutkan kanal YouTube mana dan orang mana yang mengelola YouTube tersebut. Tetapi intinya sudah ada kepanikan dari kubu sebelah sehingga mereka mulai melancarkan kata-kata serangan. Wah, nanti kami laporkan ini. Ini ada dugaan tindak pidana. Kalau kemudian Topi Merah mengatakan seperti ini, bisa dipolisikan seperti Mas Roy dan Dr. Tifa. Ya kan, betul ya Topi Merah ya. Nah, itu yang saya sudah melihat statement-statement seperti itu. Kemudian yang kedua, bertepatan dengan somasi yang disampaikan oleh Jahmada Girsang itu ya, sepanjang itu memang yang kita terima berdasarkan kop surat adalah miliknya Jahmada Girsang, kemudian juga nomor itu juga saya lihat fotonya juga Jahmada Girsang, gitu ya. Berarti tapi Anda sudah cek nomor, kan Anda juga pernah berhubungan kan? Ya, betul. Memang nomor Jahmada ya? Saya memang belum cek nomornya ya. Tapi kalau saya lihat dari fotonya itu foto Jahmada Girsang ya. Dan kalau lihat dari kop suratnya itu kop suratnya Jahmada Girsang. Anda punya nomor HP-nya, jangan sampai kemudian saya punya. Ya, maksud saya kita langsung langsung cek sekarang. Tapi biar tidak Bang Refli kan ada kan? Ya, ada. Coba. Nomornya sama nggak? Saya sebutkan, tapi tidak boleh menyebutkan semua karena ini live kan. Nah, angka belakangnya aja. Belakangnya. Sorry, maaf. Nih, 3 angka belakang. Sama. Oh ya, sama. Berarti terverifikasi ya? Ya, terverifikasi. Terverifikasi ya. Berarti itu adalah nomor pribadinya Jahmada Girsang yang kemudian mengirimkan somasi itu gitu ya, Bang. Nah, memang Mas Topi Merah ini harus segera didampingi secara hukum gitu ya. Karena tadi beliau masih muda. Kemudian beliau ketika menghadapi tekanan-tekanan, pressure, apalagi bahasanya akan segera diambil tindakan hukum gitu ya. Kemudian disomasi secara perdata gitu ya. Ya itu ya tentu Bang Refli anak muda yang masih galau seperti ini. Galau dalam arti tidak paham hukum ya kan. Mentalnya di bawah tekanan gitu. Sehingga perlu ada teman untuk berdialog. Dan alhamdulillah Kak, saya jaraknya dengan Topi Merah ini kan jaraknya tidak terlalu jauh gitu umurnya ya. Anda 60, dia 59. Dia umurnya 27. Benar ya? Nah, kalau saya 25. Oh, luar biasa. Cuma Anda bermuka tua berarti. Dia 27 ya, beda-beda tipis lah ya. Oke, saya agak naik di atas. Bukan 27 sama 7. Ya. Jadi perlu ada teman diskusi gitu loh, Bang. Ya, perlu ada teman diskusi dan alhamdulillah saya sering berdiskusi dengan Topi Merah sehingga Topi Merah sudah lebih cooling down gitu ya, sudah lebih tenang gitu. Dan yang berkembang di sosial media kan itu tentu adalah diskursus, bagian dari diskursus ya. Tapi juga saya lihat juga banyak masyarakat Indonesia melalui berbagai kanal sosial media, YouTube gitu yang memberikan dukungan kepada Topi Merah. Saya kira ini hal yang positif lah. Supaya anak-anak muda yang cerdas seperti ini jangan dikriminalisasi gitu. Kepentingan saya adalah melindungi hak hukum seorang warga negara yang muda, yang cerdas dan pemberani. Ya, sepanjang dia bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya, tentu itu harus kita apresiasi. Dan tadi saya mau spill lagi sedikit, Bang Refli izin. Kalau memang Bang Rismon keberatan dengan Topi Merah, harusnya nggak usah disomasi gitu loh. Ya, ayo, Mas Topi Merah kan udah membuka perdebatan. Ayo debat saja secara head to head.
Topi Merah didampingi saya, kemudian Jagirs mendampingi Rismond. Ayo kita mau di mana? Di RH Channel juga boleh. Kemudian melalui media mainstream juga boleh gitu ya. Intinya adalah Mas Topi Merah dan saya terbuka untuk adu gagasan, untuk adu adu data juga ya, dan adu metodologi. Supaya publik ini jangan makin bingung gitu ya. Jangan keberatan terhadap Topi Merah kemudian dimanifestasikan dalam bentuk mengambil langkah-langkah hukum. Oke, ancaman gitu ya. Ancaman. Harusnya dijawab juga dengan penelitian. Ini gini, Bang Refli, saya tambahkan sedikit lagi. Jangan seperti selembar ijazah yang masih berpolemik sampai hari ini. Ketika keluar hasil penelitiannya RRT dulu ya. Itu nggak dijawab dengan hasil penelitian. Tapi yang dilakukan adalah LP. Bahkan orang yang nggak punya legal standing itu membuka LP. Dan diterima pula. Ya kan? Padahal 310 311 itu aduannya aduan absolut. Ya, jadi ini jangan mengulangi lagi seperti yang dilakukan oleh oleh tokoh mereka yang mereka sangat cintai itu gitu loh. Ya, ketika tidak setuju dengan hasil penelitian ilmiah, bukan hasil penelitian tandingan yang mereka hadirkan di ruang publik, tapi kemudian melakukan langkah hukum pidana. Nah, itu kan nggak sehat buat bangsa kita. Dalam surat somasi itu masih ada ya, itu kan dikasih waktu 7 hari. Ya. Bukan 7 hari kerja, pokoknya 7 hari ya, untuk menjawab pertanyaan beliau, yaitu sumber datanya dari. Dia bilang sumber analisanya, tapi sebenarnya sumber data. Sumber data ya betul. Tapi kalau Anda mau nakal, saya nggak ada sumber analisa. Kan nggak ditanya sumber data kan. Lalu bagaimana analisa Anda? Kalau analisa kan sudah disampaikan sesungguhnya. Tetapi apakah Anda akan menjawabnya? Ataukah Anda kemudian udah kalau gitu kita tunggu somasi kedua aja. Kan dia bilang somasi pertama, Bang. Iya, betul. Jadi Bang Refli, selain saya juga ada 2 rekan saya yang lain dan mungkin juga akan bergabung tim kuasa hukum yang lain gitu ya. Anggota-anggota tim kuasa hukum yang lain gitu. Saya, Bang Aspardi Piliang, kemudian juga ada Bang Azam Khan. Kami bertiga tadi sudah berdialog terkait dengan format surat somasi yang tidak patut, cara pengirimannya juga sangat tidak patut gitu ya. Maka dalam waktu dekat sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Jamada Girsang, kami belum akan jawab. Kami menunggu ada somasi yang lebih layak lagi. Kalau bisa somasi yang kedua ini bikin yang lebih bagus lah. Ya kan? Kan katanya pengacara senior, katanya ahli perdata, katanya mediator, katanya negosiator gitu kan. Harusnya bikinlah, karena gini, surat somasi itu adalah produk hukum yang dibuat oleh seorang advokat. Kalau surat somasinya acak-adul dalam arti tata bahasanya, dibuat tidak sesuai dengan standar surat somasi yang layak secara atau patut secara perdata gitu, itu menggambarkan bahwa berarti yang membuat pun tidak memahami bagaimana cara membuat somasi yang layak sesuai dengan hukum perdata gitu. Makanya saya tantang juga kepada Rismond dan kuasa hukumnya, ayo kalau mau debat soal ini saya terbuka. Ya, supaya jangan ngomong lagi di belakang-belakang, itu kan Gafur baru anak kemarin sore, saya ngajarin dia gitu. Ya, saya menghormati Anda sebagai seorang senior, dan kalaupun kita pernah berdialog, itu saya anggap sebagai tukar pikiran antara senior dengan junior. Tetapi kalau bicara soal ilmu pengetahuan hukum, sabar dulu. Saya bisa nantang Anda. Anda mau debat pidana, ayo. Anda mau debat perdata, ayo. Ya, saya nantang Anda kalau bicara soal ilmu pengetahuan hukum ya, Bang. Tapi kalau bicara soal adu fisik, ya saya mohon maaf. Karena ada lawyer yang satu ngomong, itu yang mengatakan saya tidak layak untuk menjadi advokat. Anak kemarin sore itu, badannya kan kecil gitu kan. Apa-apa dia bilang saya tidak memenuhi syarat sebagai advokat. Lo bukan saya yang ngomong, undang-undang yang ngomong gitu loh. Ya kan, undang-undang ngomong bahwa seorang advokat itu adalah profesi yang memberikan konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, di dalam maupun di luar pengadilan ini kan harus memenuhi syarat sebagai advokat. Kalau sudah dibekukan surat berita acara sumpahnya, berarti dia nggak bisa lagi punya legal standing untuk memberikan pendampingan hukum. Bukan kata saya, kata undang-undang gitu. Ya, ini buat Topi Merah ya. Artinya sebelum Topi Merah menjawab kepada Bang Jagir ya, saya memanggil Bang biasanya kan. Dia dipanggil dia panggil saya Prof gitu ya. Buat Bang Jagir, kalau memang pengen buat somasi yang mau dijawab, ya bikinlah somasi kedua kelihatannya. Karena somasi pertama ini pasti akan dicuekin karena tidak jelas, ya kan?
obscure label ya, termasuk obscure gitu ya. Dan error in persona, Bang. Ya, jadi obscure, nggak jelas, error in persona, nggak jelas siapa sesungguhnya yang dituju. Karena nama beliau ini bukan topi merah, saya tahu namanya, tapi saya kasih inisialnya aja, IG inisial ya, bukan Instagram ya. Nah, buat topi merah ya. Saya controllable untungnya kan, nggak menyebut nama Anda. Buat topi merah, apakah Anda selama proses membuktikan ijazah Jokowi dari kemarin ada tekanan atau ada intimidasi atau ada ancaman bagaimana? Ada nggak sejauh ini? Sejauh ini itu untuk ancaman sih paling cuman komentar di YouTube sama ini apa namanya konten-konten video dari YouTuber sebelah kayak gitu. Oke. Yang direct attack nggak ada ya? Kalau direct attack sih cuman kayak sindiran. Dulu pas direct attack itu langsung ke WA Anda atau langsung ke pribadi Anda? Nggak ada. Oke, jadi ya kalau gitu saya udah kebal. Yang namanya sindiran di media sosial langsung di YouTube kita itu sudah saya katakan bahwa kalau Anda mau jadi person in public, saya nggak bilang public figure ya, person in public, ya Anda harus siap-siap begitu. Iya. Kalau enggak Anda ya di kamar aja, tidur di bantal gitu, tidak usah doing nothing. Tapi kalau you do something, maka konsekuensinya adalah ya selalu ada pro dan kontra, orang tidak senang, tidak suka dan lain sebagainya. Oke. This is the closing statement dari Gafur dulu. And then kemudian dari topi merah, silakan. Intinya saya ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia harusnya bangga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda supaya mereka jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif, dan ketika mereka menemukan hal-hal baru dalam bidang yang mereka geluti, ya, termasuk juga adalah meneliti ijazah yang sekarang menimbulkan polemik, saya kira itu patut diapresiasi, Bang. Karena tidak banyak anak muda yang pintar tapi berani. Ya, nah saya melihat topi merah ini punya dua hal itu. Dia tidak bergelar sarjana, tidak bergelar magister, dan tidak bergelar doktor, dan dia jujur mengatakan itu. Dan saya setuju dengan filsafat pemikirannya topi merah bahwa ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang itu pintar, dan bukan tanda orang itu pernah berpikir. Itu kutipan yang mungkin dia ambil juga dari seorang filsuf Indonesia lah, Rocky Gerung lah. Saya setuju dengan beliau, ya. Dan terakhir terhadap apa yang sekarang menjadi polemik di publik ya terkait dengan ijazah, saya kira justru kita harus meminggirkan upaya untuk melakukan kriminalisasi dan intimidasi kepada warga negara yang berani bersuara gitu. Ya. Kalau memang ijazah itu asli, menurut saya setuju juga dengan Bang Refli, juga setuju dengan Mas Roy, dengan Bu Tifa dan teman-teman pengacara yang lain gitu. Kalau ijazah ini asli, sebetulnya sederhana kok. Tidak perlu kita sampai bertahun-tahun berdebat seperti ini gitu. Kalau orang punya ijazah asli pasti bangga. Apalagi sekelas The Center of Excellence seperti UGM. Pasti akan bangga gitu ya. Bang Refli alumni UGM. Ya, pasti bangga dengan ijazah UGM. Ya, jadi kalau ijazah itu asli, saya kira pasti orang bangga dengan ijazahnya. Tapi ini tentu berproses, kita hargai proses hukumnya gitu ya. Tapi ada satu lagi pesan saya adalah jangan melakukan ancaman dan intimidasi kepada anak-anak muda Indonesia. Salah satunya adalah topi merah. Mereka ini adalah masa depan dan aset bangsa Indonesia ke depan. Pelihara mereka, kita jaga mereka. Bila perlu, pemerintah memberikan mereka beasiswa gitu. Ya, saya memohon juga kepada Menteri Pendidikan, kepada Bapak Presiden gitu ya. Segeralah anak muda seperti topi merah yang cerdas ini, kalau memang tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan, ya harusnya difasilitasi. Kita punya banyak sekali dana pendidikan, dana beasiswa gitu ya. Harusnya dia diberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, suatu hari ilmunya itu akan berguna bagi Indonesia. Bukan kemudian kita ancam dan ingin kita somasi dan kita kriminalisasi. Itu pesan saya. Oke, topi merah, silakan Anda closing statement. Baik Pak, terima kasih. Jadi di sini saya tidak kepengen ngomong banyak, kayak ingin ngucapin terima kasih aja sama teman-teman yang sudah mendukung, terus sama bapak-bapak lawyer yang sudah support juga dari sisi hukumnya, karena memang di sini
saya sebagai orang awam terhadap hukum sangat tidak tahu menahu. Bahkan format-format yang kayak gitu, yang kayak aneh kayak gitu, saya shocknya itu setengah mati pas awal nerima. Jadi alhamdulillah sekarang udah tenang, udah bisa berpikir dengan jernih dan bisa melakukan rencana-rencana berikutnya ya Pak. Nantinya bagaimana, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Ya, sobat era sekalian, itu tadi dengan topi merah dan lawyernya atau kuasa hukumnya, karena ini masih somasi dan mensomasi. Belum sampai pada tahap nanti yang lain gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak. Karena saya selalu bicara mengenai ngapain sih kita selalu sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit membawa masalah pidana. Jangan lupa kita sebagai advokat ini untuk Bang Jagir juga kan, yang namanya pidana itu kan ultimum remedium. Kalau kita misalnya bisa menyelesaikan secara baik-baik dan secara ilmiah, dan itu yang selalu ditekankan Rismond kan, ilmiah, maka selesaikan saja secara ilmiah. Iseng-iseng ini menjadi tontonan publik. Nah nanti penyelesaian ilmiah itu juga kita tuntut dari Jokowi, yaitu dia tampilkan ijazah yang 15 Desembernya 2025 yang dia akui sebagai ijazah asli. Dan diteliti juga. Dan diteliti bersama. Iya, jadi topi merah meneliti, Rismond meneliti. Nanti di situ akan kita tahu mana yang namanya pendapat mayoritas, majority opinion. Apakah pendapat para termul sekarang ini, apakah pendapat orang-orang yang tidak percaya bahwa itu adalah ijazah asli, yang lebih percaya bahwa itu adalah 99,9% palsu, seperti yang disampaikan Roy Suryo. Itu saja sobat era sekalian dan kawan-kawan channel lainnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa bahwa fokus kita yang utama adalah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Jadi the question is apakah ijazah itu asli atau palsu. Ada topi merah, Rismond dan lain sebagainya, itu hanya dinamika. Tapi jangan lupa pada masalah inti atau masalah pokoknya. Dan masalah inti pokok itu harus dibuktikan melalui sebuah forum yang memadai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cas. Ini dong. Dan memang keren Bang. Iya. Dan memang keren. Memang keren. Nah, memang keren.